Di tengah rimbunnya hutan Kalimantan yang hijau zamrud, tempat udaranya pekat dengan desiran dedaunan dan simfoni satwa liar bergema di antara pepohonan, terdapat sebuah desa yang diselimuti bisikan-bisikannya sendiri. Sebuah desa tempat anak-anak diajari untuk mewaspadai hantu kuyang, roh hutan nakal yang dapat berubah wujud menjadi rusa dan menyesatkan para pelancong dengan tatapannya yang memesona. Di antara penduduk desa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi, yang rasa ingin tahunya seringkali mengalahkan rasa takutnya. Ia telah mendengar banyak kisah tentang hantu kuyang, yang masing-masing lebih fantastis dari sebelumnya, tetapi ia belum pernah benar-benar menemuinya. Atau begitulah yang ia pikirkan. Ibu Adi, Ibu Rina, adalah seorang bidan yang dihormati yang mengetahui setiap tanaman, buah beri, dan akar yang dapat menghidupkan atau menyembuhkan luka. Pengetahuannya tentang hutan hanya kalah dari para tetua, dan ia telah memperingatkan Adi tentang roh itu berkali-kali. Tetaplah di jalan setapak, jangan berkeliaran di malam hari, katanya, matanya berbinar-binar dengan sedikit cahaya api yang menari-nari di wajahnya. Hantu kuyang memangsa yang tersesat. Namun, daya tarik hutan terlalu besar untuk ditolak Adi. Misteri-misterinya memanggilnya bagai nyanyian sirene, dan ia sering mendapati dirinya berkeliaran di sepanjang tepian desa, mengintip ke dalam bayangan di mana jalan setapak menipis dan bisikan-bisikan semakin keras. Suatu sore, saat matahari terbenam di bawah cakrawala dan mewarnai langit dengan semburat jingga menyala dan ungu tua, Adi memutuskan untuk menjelajah lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengemas sebuah tas kecil berisi beberapa buah dan sebotol air, dan dengan jantung berdebar sekencang sayap burung kolibri, ia melangkah ke dedaunan. Pepohonan semakin rimbun, suara-suara desa semakin samar, dan bisikan-bisikan semakin kuat. Mereka seolah menyatu menjadi satu suara yang memanggilnya lebih dalam kepelukan hutan. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan tak lama kemudian, bukan sekadar bisikan, melainkan nyanyian lembut nan merdu. Adi mengikuti arah suara itu, rasa ingin tahunya kini membara di dadanya, membakar habis segala bentuk kehati-hatian. Melalui celah pepohonan, ia melihat seekor rusa dengan mata yang berkilauan bagai pantulan bulan di air yang tenang. Ia adalah makhluk terindah yang pernah dilihatnya, dan ia merasakan tarikan yang tak terjelaskan ke arahnya. Rusa itu berbalik dan menatap lurus ke arahnya, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Adi merasa seolah-olah ia dapat melihat seluruh hidupnya terpantul di mata itu, saat-saat suka, duka, dan takjub. Makhluk itu memanggilnya dengan gerakan-gerakannya yang halus, dan ia melangkah maju. Tiba-tiba, bisikan-bisikan itu berubah menjadi hiruk-pikuk peringatan dari pepohonan itu sendiri. Ranting-ranting bergoyang dan dedaunan berdesir, menciptakan penghalang antara dirinya dan rusa itu. Menyadari kebodohannya, Adi mundur selangkah, dan bisikan-bisikan itu pun mereda. Rusa itu menatapnya, ekspresinya tak terpahami, sebelum menghilang dalam bayangan. Jantung Adi berdebar kencang saat ia menyadari hakikat sebenarnya dari apa yang telah ia temui. Ia telah berhadapan langsung dengan hantu kuyang dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, terbelalak lebar, saat ia menceritakan petualangannya. Mereka berbicara dengan nada berbisik, berbagi pengalaman mereka dan pelajaran yang mereka petik dari roh tersebut. Kisah Adi bukanlah kisah tentang ketakutan, melainkan tentang pemahaman. Ia telah melihat melampaui bisikan-bisikan dan masuk ke dalam jantung hutan itu sendiri. Sejak hari itu, ia menyusuri jalan setapak dengan rasa hormat yang baru ditemukan terhadap alam liar, menyadari bahwa terkadang, hal-hal yang paling mempesona adalah hal-hal yang seharusnya dibiarkan begitu saja. Dan ketika bisikan-bisikan itu memanggil lagi, ia tahu untuk mendengarkan kebijaksanaan pepohonan dan tetap berada di jalur yang telah dilalui. Hantu kuyang tetap menjadi bagian dari pengetahuan desa, tetapi Adi membawa pesannya dalam dirinya. Ia tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan berhati-hati, membimbing orang lain melalui hutan dengan kepekaan yang tajam terhadap dunia tak terlihat di sekitar mereka. Dan meskipun bisikan-bisikan itu tak pernah sepenuhnya hilang, bisikan-bisikan itu tak lagi mampu menyesatkannya. Roh telah mengajarinya bahwa terkadang, petualangan terhebat adalah petualangan yang tak pernah meninggalkan jalan.